مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Apa hukumnya orang yang dinikahkan dalam keadaan hamil di luar nikah? Ini namanya mencoblos sebelum hari H. Perempuan yang hamil dicari laki-laki yang menghamilinya. Kau menghamili dia? Iya pak, nikah. Kunikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah. Pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi bin apa? Bin emaknya. 2, kalau anak ini nanti mati, si bapak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. 3, kalau si anak ini laki-laki, setelah nikah lahir adiknya perempuan. Nanti adik yang perempuan ini kalau nikah tak bisa diwalikan si abang, karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, kalau anak nanti lahir perempuan, cantik, dewasa, dipinang orang, si bapak tak boleh jadi walinya. Walinya wali hakim. Wali hakim pakku dakwah. Ingat itu baik-baik. Kalau dulu mana tahu hamil model begitu. Zaman dulu nikah Januari, akikah bulan Desember. Sekarang enggak, nikah Januari, April, akikah. Apa hukum yang menikahkan dan menjadi saksi? Hukum menikahkan sah, hukum menjadi saksi sah, tak jadi masalah. Kalau anak, makanya Pak Kua tak pernah nanya-nanya. Pernah tak Pak Kua nanya, kau hamil atau tidak? Mana surat scan bukti tak hamil? Tak ada. Kalau anaknya lahir perempuan, siapakah yang menjadi wali nikahnya? Wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Wali hakim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya Pak Ustaz. DNA-nya sama, air liurnya, darahnya, rambutnya sudah kami periksa di Singapura sama. DNA tak laku mas bro. Apa hukumnya bagi perempuan mengurus orang tua kita yang renta? Apa hukumnya bagi kita perempuan mengurus orang tua kita renta? Apa jalan keluarnya jika suami tidak menyetujui orang tua berada di rumah kita? Oh, Masya Allah. Itulah kalau nasib dapat laki Fir'aun. Orang tuamu, mertuamu sama. Orang tuamu membesarkan engkau dari kecil sampai tua. Sedangkan mertuamu dibesarkannya anak itu, disusukannya 2 tahun, dilahirkannya meregang nyawa, setelah cantik besar 25 tahun diserahkannya kepada engkau bulat-bulat. Kau cuman bawa seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Mau dia engkau menerima? Dulu waktu kau datang meminang tak bawa apa-apa, mau dia menerima engkau. Sekarang di hari tuanya dia sakit, kau tak mau menerima. Laknat Allah untukmu. Wahai para suami-suami yang tak mau menerima mertuanya, maka taubatlah taubat nasuha. Adapun anak perempuan ini kau pikir baik-baik. Kalau kau masih berpikir bisa melanjutkan, dudukkan, musyawarahkan. Tapi kalau tidak, ini kau jumpa suamimu setelah engkau dewasa 25 tahun. Ini orang tuamu membesarkanmu, menyekolahkanmu, mengasih kau makan. Andai kau gendong dia dari simpang 3 ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat membalas budi baik hidupnya. Oleh sebab itu maka taat kepada suami selama tidak melanggar hukum Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan dosa kepada Khaliq Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu, ini pertanyaan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau nanti mencari menantu, carilah menantu yang bisa ditumpang. Kalau perlu dibuatkan materi 6.000-nya. Nanti kalau aku sakit, stroke, sanggup tak kau sama aku? Kalau sanggup, ku terima. Kalau tidak, ku cari menantu lain. Di media sosial selalu kita lihat begitu terbukanya masalah-masalah. Masyarakat kecil tak bisa menanggapi karena itu. Menyangkut dengan pemimpinan kita. Bagaimana cara agar suara rakyat kecil bisa didengar? Karena rakyat kecil ini kami rasa cukup bijak menanggapi. Kalau tak tahu, nanya. Masuk ke dalam biar jangan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya kalau sudah cerita masalah mobil, masalah motor, masalah listrik, saya tak paham, saya jahil. Abdul Somad itu jahil dalam masalah listrik. Maka saya tanya, Pak, Bapak kerja di PLN kan? Iya. Ini skring kabelnya apa namanya Pak? Saya pun tak tahu juga loh. Saya bagian administrasinya Pak Ustaz. Ini masalah teknis, ini tanya ke teknisi. Jadi kalau kita tak tahu, tanya.
Masalah listrik kita tak tahu, kita pegang kesetrum mati, yang mati kita sendiri. Tapi masalah pemimpin, masalah aib orang, kita tanya pada orang yang tahu. Jangan-jangan fitnah, jangan-jangan bohong. Katanya kalau ngundang Ustadz Somad tuh mesti nyiapkan 60 juta ya. Jadi musola Al-Amin berapa kalian budget siapkan? Tanya dulu orang yang tahu. Kenapa kalian bisa ngundang Ustadz Somad ke musola Al-Amin tuh? Apa kompensasinya? Gimana? Jangan difitnah. Gimana sikap kita kalau kita sering difitnah padahal kita tidak pernah melakukan perbuatan itu? Klarifikasi. Jangan asik klarifikasi satu kali saja. Klarifikasi satu dalam bentuk tulisan, satu dalam bentuk video, share. Sudah. Kalau dia tetap juga memfitnah kita, panggil. Kalau kau ulang lagi ku polda kan kau nanti. Ada namanya pasal mengganggu ketertiban umum, pasal merusak nama baik. Karena pada dasarnya kita ini baik semua. Kalau nama baik kita dirusak, kita bisa tuntut dia. Kebun aja kita masuk kena KUHP pasal sekian, apalagi nama baik kita. Ini penting. Mau tanya Pak Ustadz, saya berbakti pada suami. Apa perlu saya berbakti pada suami yang suka memarahi dan tidak beribadah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia tak beribadah? Jelas-jelas dulu pacaran 2 tahun. Apa saja selama 2 tahun itu? 2 tahun kenalan, semuanya pencitraan, pembohongan publik. Selama 2 tahun itu apa saja yang kalian bicarakan? Makanya pacaran tak perlu lama-lama, yang penting ta'aruf, kenal, tengok dia. Taat beribadah, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tak baik, cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini dipertahankan juga sama laki hantu. Banyak laki-laki yang lain. Tapi kalau sudah sempat menikah, tak bisa diulang balik, maka ibu-ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6: ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Dudukkan dia. Babi hutan. Ini anak kemanakan kami ini bukan kau jumpa di tepi parit. Ini orang baik solehah. Dulu SD-nya agama, SMP agama, aliyah, pesantren, kuliahnya baik. Tiba-tiba kau tak sembahyang. Kenapa bisa begini? Kau mesti perbaiki akhlakmu. Kami dulu salah fit and proper test, inilah sebabnya. Jangan didiam-diamkan. Perempuan jangan diam, stres mati. Jangan diam, mengadu ke wali. Bagaimana cara kita menyikapi situasi saat ini di Indonesia? Apakah cukup dengan mendoakan saja? Bagaimana menyikapi pemimpin penguasa saat ini? Dengar baik-baik, pandang baik-baik. Kalau dapat berita, cerna baik-baik. Tanya ulama, ustadz-ustadz kita pakai sistem demokrasi, bukan kerajaan. Kalau kerajaan tunggu sampai mati baru naik anaknya, mati anaknya baru baik cucunya, mati cucunya naik cucunya. Kalau kita tidak, 5 tahun sekali ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur, ganti legislatif, ganti DPR, ganti DPD, ganti presiden, ganti wakil presiden. Kita berhak untuk menetapkan atau mengganti. Kita berhak untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain. Itu diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, gunakan telinga, gunakan mata, jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Gunakan suara. Hindari penistaan agama, hindari penebar kebencian, hindari menebarkan berita hoax. Tetap gunakan suara, pakai telinga, pakai mata, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Saya sedang mengerjakan sholat isya. Ada orang memanggil tamu, bunyi. Bolehkah kita membatalkan sholat? Atau bolehkah kita batuk-batuk tanda memberitahu bahwa kita sedang sholat? Allahu Akbar. Datang tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita sedang sholat. Nah, lalu kemudian salam itu hanya boleh 3 kali. Idza sallama ahadukum salasan. Kalau kamu salam 3 kali, falam yu'zan, tidak dibukakan pintu, falyarji, pulanglah. Kalau sudah 3 kali salam tak dibukakan pintu, baliklah. Begitu juga untuk miss call. Asal 3 kali miss call tak diangkat, berhentilah. Ini sampai 10 kali miss call.
ujung-ujungnya boleh minta jadwal Pak Ustaz. ربنا يا ربنا